Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi keamanan informasi dan jenis ancaman disengaja dan tidak disengaja. Perkenalkan, nama saya Bernardi Wijaya. Untuk pemateri ke-8. Perkenalkan, nama saya Nata Sabila, saya pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Salma Najwa, saya pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Raden Ayura Paulia sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Ramadhani sebagai materi 4. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila sebagai pemateri ke-5. Perkenalkan, nama saya Siti Hayati Taswita, pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Arbi Al-Taufik, pemateri 7. Baiklah, keamanan informasi telah menjadi salah satu aspek kritis dalam manajemen sistem informasi, terutama di era digital, di mana data merupakan salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Setiap entitas, baik itu perusahaan, lembaga, pemerintah, atau institusi pendidikan, ancaman ini dapat datang dalam berbagai bentuk, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Ancaman yang disengaja yaitu serangan yang dilakukan dengan niat jahat oleh individu atau kelompok untuk merusak, mencuri atau mengeksploitasi informasi. Sedangkan ancaman yang tidak disengaja terjadi akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem atau bencana alam yang tidak direncanakan. Serta ada macam-macam ancaman yang tidak disengaja. Yang pertama adalah kehilangan data, yang kedua adalah kegagalan sistem, yang ketiga adalah serangan bawah yang tidak disengaja, yang keempat kesalahan konfigurasi, yang kelima pencurian identitas, yang keenam kekurangan backup. Adapun macam-macam ancaman yang disengaja, yang pertama adalah ada DDoS, kedua ada penyebaran malware, ketiga ada phishing, keempat ada man in the middle, kelima ada ransomware, keenam adalah SQL injection. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian ancaman yang disengaja dan ancaman yang tidak disengaja. Ancaman yang disengaja adalah ancaman yang pada sistem informasi dilakukan secara sengaja untuk merugikan keamanan sistem informasi. Ancaman ini bisa berasal dari dalam atau luar organisasi. Sedangkan ancaman yang tidak disengaja adalah ancaman yang segala potensi kerusakan atau gangguan serta kehilangan data dan informasi yang terjadi tanpa adanya niat atau kesengajaan untuk merusak. Ancaman ini biasanya timbul akibat kelalaian, kesalahan teknis atau faktor eksternal yang di luar kendali manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDoS. DDoS sendiri itu adalah serangan fiber yang bertujuan untuk mengganggu layanan jaringan, situs web atau server dengan membanjiri target dengan lalu lintas internet yang palsu. Di DDoS ini ada salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya itu pada tahun 2016, sebuah penyediaan DNS menyebabkan beberapa situs besar seperti Twitter, Netflix, dan lain-lain tidak dapat diakses di Amerika Serikat. Serangan ini dilakukan melalui botnet mirap yang menggunakan perangkat LOT yang diretas. Untuk solusi dari kasus tadi itu adalah pemantauan aktivitas jaringan untuk mendeteksi lonjakan lalu lintas yang mencurigakan. Yang kedua ada firewall dan sistem deteksi intrusi untuk membatasi dan memblokir lalu lintas berbahaya. Yang ketiga ada content delivery network untuk mendistribusikan beban dan mencegah server utama dari overload. Yang keempat ada rate limiting, membatasi jumlah permintaan dari suatu IP dalam rentang waktu tertentu untuk mengurangi serangan. Dan ini saya akan menjelaskan malware. Malware sendiri itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyebarkan perangkat lunak berbahaya dengan tujuan merusak, mencuri data atau mengganggu sistem. Dan juga dari malware sendiri ini bisa pengertiannya itu bisa berupa perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi, merusak, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer tanpa izin dari pemiliknya. Contoh kasus dari malware sendiri itu ada WannaCry ransomware di tahun 2017 yang menyerang ratusan ribu komputer di seluruh dunia dalam beberapa hari. Penyelesaian dalam kasus ini itu ada patch dan pembaruan sistem. Yang kedua itu ada penggunaan perangkat lunak antivirus. Yang ketiga ada penerapan kebijakan backup data. Jadi saya bakal jelasin jenis ancaman yang disengaja, yaitu phishing dan man in the middle. Jadi phishing itu adalah salah satu bentuk ancaman yang disengaja di dunia cyber, di mana pelaku berusaha untuk menipu korban.
agar korban memberikan informasi pribadinya seperti kata sandi atau data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contoh kasus dari phishing itu adalah Google Docs 2017. Jadi sebuah kampanye besar-besaran menyebar melalui email yang menyamar sebagai undangan untuk mengedit dokumen Google Docs. Cara pencegahan dari kasus tersebut itu adalah memastikan perangkat lunak keamanan antivirus selalu diperbarui, penyelesaian verifikasi jumlah pengirim, audit keamanan rutin, penilaian keamanan, laporan dan tindakan melaporkan phishing. Yang kedua ada man in the middle. Jadi man in the middle itu adalah jenis serangan di mana penyerang secara diam-diam mencegat, mengubah atau memanipulasi komunikasi antara dua pihak yang berinteraksi tanpa sepengetahuan mereka. Contoh kasus MITM itu adalah intersepsi email. Jadi penyerangan menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan akses ke jaringan Wi-Fi publik. Penyelesaian dari kasus tersebut itu adalah identifikasi dan analisis, pemberitahuan pengguna, mengamankan komunikasi. Cara pencegahan dari kasus tersebut itu adalah gunakan koneksi alam, enkripsi email, dan autentikasi 2 faktor. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang ransomware dan SQL injection sebagai jenis ancaman yang disengaja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ransomware terlebih dahulu. Jadi ransomware itu adalah jenis malware yang dirancang untuk mengekskripsi data pada perangkat atau jaringan korban, sehingga korban tidak bisa mengakses data tersebut. Adapun contoh kasus dari ransomware adalah serangan WannaCry. WannaCry adalah salah satu serangan ransomware terbesar yang terjadi pada Mei 2017. Serangan ini menargetkan organisasi di seluruh dunia dan menyebar melalui eksploitasi kerentanan di sistem Windows yang dikenal sebagai Eternal Blue. WannaCry berhasil mengekskripsi data lebih dari 230.000 di komputer lebih dari 150 negara, termasuk di rumah sakit, bank, dan perusahaan besar lainnya. Penyerang meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin agar korban bisa mengakses kembali data mereka. Solusi dari kasus tersebut antara lain 1. Pembaruan darurat dari Microsoft. 2. Menggunakan alat deskripsi alternatif. Yang ketiga, peningkatan kesadaran keamanan di berbagai informasi. Dan yang keempat, menerapkan backup data yang lebih baik. Adapun pencegahan dari ancaman ransomware tersebut adalah yang pertama, menggunakan solusi anti malware yang terbaru. Yang kedua, pembaruan sistem dan aplikasi secara berkala. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan karyawan. Yang keempat, backup data secara berkala. Yang kelima, implementasi kebijakan hak akses yang ketat. 6. Menggunakan teknologi sandbox. Dan yang terakhir adalah menerapkan segmentasi jaringan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah teknik serangan di mana penyerang menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL jahat ke dalam input aplikasi yang tidak aman seperti kolom pencarian, formulir login, atau URL. Adapun contoh kasus SQL injection adalah pada LinkedIn pada tahun 2012. LinkedIn mengalami kebocoran data besar-besaran, mengekspos sekitar 6,5 juta akun pengguna. Serangan tersebut disinyalir memanfaatkan SQL injection, di mana penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya melalui aplikasi LinkedIn untuk mengambil data akun pengguna. Kebocoran ini mengakibatkan data pribadi seperti email, kata sandi pengguna tersebar di forum online. Adapun solusi dari kasus tersebut antara lain yang pertama adalah meningkatkan keamanan database, yang kedua enkripsi dan hashing kata sandi yang lebih kuat, yang ketiga penerapan pengujian keamanan rutin, yang keempat penggunaan web application firewall atau disingkat dengan WAF, yang pencegahan keamanan SQL injection. Yang pertama adalah menggunakan parameterized queries atau prepared statements, yang kedua menggunakan ORM atau object relational. Kehilangan data. Pengertian kehilangan data adalah merujuk pada situasi di mana data hilang atau rusak akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat, atau kesalahan sistem. Kejadian ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting yang berdampak negatif pada operasional dan reputasi organisasi. Contoh kasus penghapusan data oleh karyawan. Seorang karyawan di sebuah perusahaan secara tidak sengaja
menghapus folder berisi dokumen penting saat membersihkan file di komputernya. Kegagalan sistem. Pengertian kegagalan sistem adalah kegagalan sistem merupakan kondisi ketika perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, atau komponen jaringan mengalami kerusakan atau malfungsi yang menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kegagalan sistem dapat mengganggu operasional organisasi, menyebabkan hilangnya data atau bahkan kerugian finansial. Baiklah, saya akan menjelaskan ancaman yang tidak disengaja. Serangan yang malware tidak disengaja merujuk pada situasi di mana perangkat lunak berbahaya terinfeksi sistem informasi tanpa adanya niat atau kesadaran pengguna. Hal ini seringkali terjadi melalui file yang terinfeksi, lampiran email, atau unduhan dari sumber yang tidak terpercaya. Contoh kasusnya, ada satu lampiran email, seseorang karyawan membuka lampiran dari email yang tampaknya sah, tetapi sebenarnya mengandung malware yang menginfeksi komputer. Kedua, unduhan perangkat lunak. Pengguna mengunduh perangkat lunak gratis dari situs yang tidak terpercaya. Tiga, situs web berbahaya. Mengunjungi situs yang telah terinfeksi dan secara tidak sengaja mengunduh malware ke sistem. Cara pencegahannya: 1. Edukasi penggunaan. Melatih karyawan untuk mengenali email dan lampiran yang mencurigakan serta cara menghindari situs berbahaya. 2. Penggunaan antivirus. Memasang dan memperbarui perangkat lunak antivirus secara berkala untuk mendeteksi dan menghapus malware. 3. Pembatasan akses. Membatasi hak akses penggunaan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran malware. Selanjutnya, kesalahan konfigurasi. Pengertian ancaman keamanan yang muncul akibat pengaturan sistem yang tidak benar, salah konfigurasi, atau kurangnya pengamanan dalam komponen-komponen sistem seperti server, jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Contoh kasus dari kesalahan konfigurasi, ada ancaman kesalahan konfigurasi kebocoran data cloud pada Capital One di tahun 2019. Pada tahun 2019, Capital One, sebuah perusahaan keuangan di Amerika, mengalami kebocoran data besar yang melibatkan informasi pribadi sekitar 100 juta pelanggan. Insiden ini terjadi karena kesalahan konfigurasi pada layanan penyimpanan cloud Amazon yang digunakan oleh Capital One. Solusi penyelesaiannya: 1. Audit keamanan dan penyelidikan menyeluruh. Setelah insiden tersebut, Capital One melakukan audit keamanan menyeluruh pada infrastruktur cloud mereka dan menyelidiki bagaimana kesalahan konfigurasi bisa terjadi. Kedua, penggunaan alat deteksi kesalahan konfigurasi cloud. Capital One mengimplementasikan alat yang secara otomatis memeriksa konfigurasi pada layanan cloud mereka untuk memastikan tidak ada pengaturan yang berisiko. Terakhir, pembatasan akses pada layanan cloud. Capital One memperkuat pengaturan izin akses pada infrastruktur cloud mereka, hanya memberikan akses pada penggunaan dan sistem yang memerlukan akses. 1, 2, 3. Ada juga cara penanggulangan ancaman pencurian identitas. 1. Edukasi penggunaan tentang keamanan data. 2. Menggunakan multifaktor authentication. 3. Perlindungan data pada perangkat dan aplikasi. 4. Penggunaan kata sandi yang kuat dan unik. 5. Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi sensitif. 6. Penghapusan data yang tidak diperlukan. 2, 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pencurian identitas. Pencurian identitas adalah tindakan ilegal di mana seorang penyerang mencuri informasi pribadi seseorang untuk menyamar sebagai individu tersebut. Biasanya dengan tujuan melakukan penipuan atau kejahatan finansial. Informasi yang dicuri bisa berupa nama lengkap, nomor identitas, informasi kartu kredit, nomor jaminan sosial, alamat, tanggal lahir, atau data sensitif lainnya yang bisa digunakan untuk mengakses akun atau aset korban. Pencurian identitas
menjadi ancaman besar karena dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kesulitan hukum bagi korban. Ancaman kekurangan backup. Ancaman kekurangan backup adalah ancaman serius dalam manajemen data di mana suatu organisasi atau individu tidak memiliki salinan cadangan backup data yang memadai untuk melindungi diri dari kehilangan data. Backup adalah proses menyalin data ke lokasi lain yang aman untuk pemulihan jika data asli hilang, rusak, atau terenkripsi. Ancaman kekurangan backup ini berpotensi menyebabkan satu, kerugian finansial. Biaya pemulihan data bisa sangat tinggi, terutama jika harus menggunakan jasa profesional untuk mengembalikan data yang hilang. 2. Gangguan operasional. Kehilangan data penting dapat mengakibatkan gangguan dalam proses bisnis sehari-hari. 3. Kerusakan reputasi. Pelanggan dan klien mungkin kehilangan kepercayaan pada organisasi yang tidak mampu melindungi data mereka. 4. Kehilangan informasi. Data yang hilang mungkin tidak dapat dipulihkan, terutama jika menyangkut data yang kritis untuk operasi organisasi. 2. Cara penanggulangan ancaman kekurangan backup. 1. Menerapkan kebijakan backup yang kuat. Organisasi perlu memiliki kebijakan backup yang jelas, termasuk frekuensi backup, lokasi penyimpan backup, dan jenis data yang harus disarankan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten. Melakukan backup berkala. Backup data harus dilakukan secara berkala, misalnya setiap hari atau setiap minggu, tergantung pada pentingnya data dan frekuensi perubahan data. Hal ini akan memastikan bahwa data yang terbaru selalu tersedia jika terjadi masalah. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini adalah secara keseluruhan, baik ancaman disengaja maupun tidak disengaja, memerlukan perhatian dan mitigasi melalui kebijakan keamanan yang tepat, pelatihan dan penggunaan teknologi untuk melindungi sistem informasi. Keberadaan rencana pemulihan juga sangat penting untuk mengatasi dampak dari kedua jenis ancaman ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik kekurangan dari pemateri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.